Halo guys, ini adalah video gue yang kedua dan di video gue kali ini gue akan bahas mengenai 10 kesalahan yang biasanya dilakukan oleh orang gym pemula. Nah, kesalahan seperti apa? Langsung aja cek di shop. Oke, so di sini gue akan bahas mengenai 10 kesalahan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin gym di awal. Langsung aja kita masuk di yang pertama. Kesalahan yang pertama dilakukan oleh orang gym pemula, biasanya mereka ingin mengecilkan satu part tubuh mereka aja. So, kalau misalnya gue merasa, gue kayaknya memiliki tangan yang terlalu bergelambir, terlalu biye-biye di sini tuh, ya nggak enak dilihat lah ya bergelambir. Gue pengen kecilin dah tangan gue. Udah, gue gymnya di bagian tangan aja. Yang lainnya nggak perlu, nggak usah. Nah, ini jelas hal yang salah. Karena kalau misalnya kalian tahu, kalian pada saat gym itu kalian nggak akan pernah bisa mengecilkan satu part tubuh aja. Nggak, atau kalian membesarkan satu part tubuh aja, itu juga nggak bisa. Kalian merasa tubuh kalian, tangan kalian kecil, terus kalian akhirnya memperbesar lengan kalian. Terus sebaliknya, kalian merasa lengan kalian tuh terlalu besar, kalian ingin mengecilkan. Jadi kalau misalnya kalian gym itu nggak pernah yang namanya membetulkan satu sisi bagian tubuh kalian aja. Oke? Nggak ada yang namanya orang, oh yaudah gue latihan tangan, akhirnya tangan gue gede sendiri, sampai gede banget gitu ya. Terus tubuh kalian masih kecil, masih mini. Atau kalian berpikir, gue pengen kecilin kaki lah, kecilin paha. Akhirnya, ya udah, kalian kecil sendiri, badan kalian masih gede. Jadi kalian jalan kayak sumpit, tuh nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian gym ya, itu pasti akan membetulkan seluruh area part tubuh kalian. Itu akan mensinkronasikan seluruh tubuh kalian. Nggak pernah yang namanya ada yang bagian yang besar sendiri, kecil sendiri, oke? Kesalahan kedua yang biasanya dilakukan oleh orang gym pemula, itu akan berpikir, hey bro, hey sis, jangan pernah makan malam. Kalau kalian makan malam, nanti jadi gemuk. Oke guys, kalau misalnya makan malam itu buat orang jadi gemuk, maka kasihan sekali mereka yang bekerja malam. Semua orang yang bekerja shift malam itu akan obesitas, akan memiliki tubuh yang overweight. Dan apakah pada faktanya demikian? Enggak, itu adalah sesuatu yang salah. Perlu kalian tahu, kalau kalian makan malam itu tidak akan pernah membuat kalian gemuk. Dalam catatan, kalian makan itu tetap pada kebutuhan kalori harian kalian. Kalian nggak over dari kebutuhan kalori harian kalian. Oke, kesalahan yang ketiga. Nah, kesalahan nomor 3 itu banyak banget orang-orang yang diet atau yang baru awal nge-gym itu berpikir kalau karbohidrat adalah sumber dari fat. Nah, apakah hal ini betul? Kalau kalian berpikir karbohidrat adalah sumber fat dan kalian akhirnya mengurangi nasi kalian dari gue makan nasi biasa atau piring, kali ini setengah porsi aja lah. Dari setengah, ya udahlah jadi seperempat. Dari seperempat, aduh gue kayak masih merasa gemuk. Akhirnya udah jadi dihitungin berapa butir. Sampai separah itu adalah suatu hal yang sebenarnya salah. Ya, kenapa gue bisa bilang salah? Karena justru kalian membutuhkan karbohidrat sebagai sumber energi kalian. Kalau misalnya kalian berolahraga, lifting weight. Nah, buat kalian yang cuma diet doang, kalian yang nggak berolahraga, ya kalian juga tetap butuh karbohidrat. Jadi bukan cuma orang yang nge-gym doang. Bahkan kalian yang tidak gym pun, kalian tetap membutuhkan asupan karbohidrat. Hati-hati buat kalian yang benar-benar super strict dengan karbohidrat. Kalau kalian kurang karbohidrat, maka ginjal kalian pun akan bermasalah. Jadi karbohidrat adalah komponen yang tetap, bahkan gue bilang wajib dibutuhkan oleh tubuh kalian. Yang keempat, gue bakal latihan setiap hari core best. Pokoknya gue harus punya perut six pack dalam waktu singkat. Gue bakal setiap hari sit up. Gue yakin gue bisa 100 kali sit up dalam sehari. Dan gue lakukan setiap hari. Dan six pack itu akan terlihat bagi orang yang sudah memiliki tubuh yang kering. Atau kita bisa bilang orang yang memiliki fat dengan persentase yang kecil. Pada dasarnya setiap orang itu sudah memiliki six pack. Mau cewek, mau cowok itu sudah ada six pack. Tapi six pack kalian itu tidak terlihat karena massa fat dalam perut kalian itu cukup besar. Jadi makanya kalian perlu yang namanya untuk kalori defisit dulu. Kalian kecilkan dulu fat persentase dalam tubuh kalian. Nah, pasti ada pertanyaan, kalau gitu nggak perlu dong latihan sit up, nggak perlu dong yang namanya latihan perut. Kenapa gue ngeliat di tempat gym banyak orang yang latihan perut? Latihan perut itu nggak salah,
latihan perut itu benar, tapi tujuannya bukan untuk membuat perut kalian six pack. Tapi tujuannya adalah supaya definisi otot dari perut itu makin terlihat jelas. Kalau kalian masih ada fat, atau kita bilang dalam perut itu namanya subkutan lemak. Jadi lemak yang di bawah kulit, tapi itu di atas otot. Jadi tugas pertama kalian yang ingin six pack adalah mengecilkan dulu fat presentase dalam tubuh kalian. Oke. Kesalahan yang kelima. Ada orang yang baru awal gym, itu langsung ngangkat beban yang gue bilang cukup berat. Nah, kalian perlu tahu, kalau misalnya kalian masih awal gym, jangan pernah kalian merasa, gue malu kalau misalnya angkat 4 kilo. Gue malu kalau misalnya angkat cuma kuat 5 kilo. Ya udah, gue ngeliat orang-orang pada angkat 10 kilo, gue akan angkat 10 kilo, atau bahkan lebih, 15 kilo. Kalian nggak perlu malu, karena justru kalau misalnya kalian terlalu memaksakan diri, atau kita bilangnya lifting ego, itu akan membuat otot kalian cedera. Kalian perlu yang namanya beradaptasi terlebih dahulu. Gak perlu takut untuk dilihat banyak orang kalian angkat bebannya terlalu kecil. Kita, yang dulunya masih awal-awal gym juga, itu juga angkatnya bebannya nggak berat. Jadi sesuaikan dengan kemampuan stamina, energi dari tubuh kalian. Jangan terlalu dipaksakan atau kalian akan cedera. Selanjutnya yang keenam, ini biasanya yang dirasakan oleh orang-orang yang masih banget awal di gym. Pada saat nge-gym, keesokan harinya, kan ngerasa ngilu-ngilu, sakit-sakit, ya orang yang sudah lama pun tetap akan merasakan hal seperti ini. Tapi biasanya efeknya itu akan lebih nampol ke orang-orang yang masih awal gym. Akan ngerasain ngilu, sakit badan di mana-mana. Mungkin angkat gayung itu susah, angkat shower itu susah. Itu namanya DOMS. DOMS itu akan kalian rasakan, itu ya 24 sampai dengan 72 jam. Nggak akan lebih, kecuali kalian kurang istirahat, kalian kurang asupan protein, kalian kurang asupan makanan, atau kalian nggak ada namanya rest day. DOMS-nya akan terus berkepanjangan, atau kalian salah main alat, kira cedera, ya udah, akan sakit terus badan kalian. Nah, perlu kalian tahu, DOMS itu sangat wajar. Banyak, tapi gue sering banget dengar orang yang abis gym, udahlah kayak gue nggak cocok nge-gym, baru gue sakit-sakit, gue nggak kuat. Justru, DOMS itu bukan berarti tandanya kalian nggak cocok nge-gym. DOMS itu menandakan ada masa otot di tubuh kalian yang sedang dihancurkan, direkonstruksi atau di-rebuild jadi jauh lebih besar, supaya kalian lebih kuat, supaya kalian punya energi dan stamina yang juga lebih bagus. Jadi DOMS itu sangat wajar. Kita yang masih pertama kali nge-gym pun juga merasa hal yang sama seperti kalian. Kita juga ngerasa sakit-sakit badan, tapi itu jangan sampai membuat kalian kendor gym. Bukan berarti kalian nggak cocok ya. Oke, yang ketujuh. Untuk orang yang masih awal nge-gym itu biasanya nggak ngerti dengan asupan protein yang mereka butuhkan. Nah, di sini gue akan jelasin ke kalian. Kalau kalian nge-gym, kalian perlu yang namanya protein intake itu sesuai dengan kebutuhan tubuh kalian. 2,5 sampai dengan 2 kali berat tubuh kalian. Maksimal ya 2,5. Jangan lebih, karena bisa-bisa kalau soalnya lebih, ginjal kalian bermasalah, berjangan terlalu berat. Kalau kalian kurang juga, itu otot kalian nggak akan terlihat definisinya, nggak akan terbentuk. Nah, protein apa sih yang bisa kalian konsumsi yang bagus untuk tubuh? Kalau gue sendiri, yang gue konsumsi itu dada ayam. Kenapa dada ayam? Karena dada ayam mengandung protein yang tinggi, karbohidratnya itu 0, dan fatnya itu rendah. Jadi dada ayam itu bagus banget buat kalian konsumsi. Kalau misalnya dari makanan kalian juga masih kurang, kalian bisa tambah lagi dengan whey. Jangan terlalu andalkan juga susu protein, karena kalian tetap butuh nutrisi dari makanan itu sendiri. Oke, jadi protein itu hal yang penting. Jangan pernah kalian melewatkan protein. Kalau tanpa protein, ya udah tubuh kalian akan gitu-gitu aja definisi ototnya. Kemudian, jadwal latihan yang berantakan. Buat orang yang gym pemula, itu biasanya gue suka lihat jadwal gymnya itu berantakan. Jadwal gym berantakan dalam arti dari segi jam yang pertama itu berantakan. Entah itu 1 jam, sebentar 40 menit, atau berpikir gue lagi capek hari ini, udah 10 menit juga udah cukup. Yang kedua, latihannya nggak ada arah. Yang entah itu chest, main sama dengan apa, ya pokoknya berantakan gymnya. Dan yang terakhir, dari segi harinya itu udah mut-mutan, udah nggak jelas. Jadi ya udah hari ini seminggu 3 kali, ntar seminggu 4 kali, ntar seminggu sekali, jadi nggak konsisten. Nah, kalian perlu buat jadwal yang konsisten supaya tubuh kalian masa ototnya terbentuk. Yang ke-9, bro, gue udah gym nih bro, udah rutin gue, makan protein gue udah, ngitung BMI kalori harian udah, terus gue latihannya juga udah bener, push day, pull day, dan rest day-nya gue juga udah main leg day, gue ada cardio juga kok bro, jam tidur gue juga udah bener, tapi kok badan gue kayak gini-gini aja ya bro ya. Lu latihan udah berapa lama bro? Gue latihan udah lama bro, udah 2 bulan. Nah, ini juga yang sering gue dengar dari orang-orang mengeluhkan kenapa masa otot tubuhnya itu nggak makin besar, padahal udah banyak hal yang diubah dari pola hidupnya. Oke, perlu kalian tahu, 2 bulan bahkan lebih dari itu belum tentu dapat membuat tubuh kalian jadi jauh lebih ideal. Setiap orang itu memiliki hormon atau memiliki genetik yang berbeda-beda. Kalian perlu yang namanya bersabar. Kalian makan, mungkin makanan itu berantakan, itu sudah butuh waktu berapa lama dari kalian kecil sampai umur kalian sekarang. Nggak mungkin kalian menggemuk dalam waktu 3 tahun, tiba-tiba kalian jadi kurus dalam waktu 2 bulan. Tentunya juga butuh waktu yang lama.
Jadi kalian perlu yang namanya itu sabar. Konsisten aja, kalian terus lakukan latihan dan jadwal yang benar, makan yang benar, secara nggak langsung nanti tubuh kalian juga pasti akan terbentuk jadi lebih bagus. Oke? Karena latihan atau kerja keras itu nggak akan pernah membuahkan hasil yang salah. Dan yang terakhir, banyak orang banget awam nge-gym itu begitu masuk ke tempat gym asing dengan tools-toolsnya, terus mereka nggak ngerti cara mainnya, tapi mereka akhirnya mencoba dan akhirnya salah. Itu bisa buat cedera. Perlu kalian tahu ya, kalau misalnya kalian ingin mengetahui gimana caranya main tools tersebut, kalian bisa searching dulu di YouTube, Google. Kalau kalian nggak tahu nama alatnya, jangan pernah yang namanya malu bertanya dengan orang-orang di sekitar kalian. Kalian bisa tanya PT di sana, atau kalian bisa nanya orang yang sedang main alat di sana, atau kalian bisa juga ngelihat orang lain dulu main alat itu seperti apa. Jadi kalian nggak perlu yang namanya itu malu, akhirnya coba-coba akhirnya jadi salah, dan akhirnya jadi bumerang sendiri buat kalian. Oke, jadi itu 10 kesalahan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang gym awam. Buat kalian yang mungkin masih ingin nambahin, bisa tulis di kolom komentar. Kalian yang ingin tanya juga silakan tulis di kolom komentar, kan gue bales sama gue bisa bales. Jangan lupa untuk like video ini dan support channel gue dengan cara subscribe. See you on my next video.